Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iis, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sih Ibu, untuk kabar saya baik. Cuman ya lagi banyak masalah lah sedikit. Oh iya, kalau boleh tahu, kira-kira Bu Iis punya masalah apa ya? Lagi banyak kegiatan sih Ibu, padahal saya pun pingin istirahat ya. Karena banyaknya kegiatan, baik kegiatan yang memang pasti sampai kegiatan-kegiatan yang tak terduga gitu. Jadi saya agak stres sedikit lah. Jadi ini ya Bu Iis, sekarang punya masalah sulitnya mengelola waktu, memanajemen waktu karena banyaknya tugas ya Bu Iis ya. Ya saya juga paham lah situasi Bu Iis seperti ini. Memang saya pun pribadi kalau sedang di dalam kondisi seperti ini, tentunya ini menjadi suatu masalah yang cukup menantang ya Bu Iis. Terkait dengan masalah yang tadi Bu Iis utarakan, kira-kira dalam sisi coaching ini tujuan yang akan Bu Iis capai nih setelah kita melaksanakan sesi coaching ini kira-kira apa? Harapan saya sih saya bisa ya manajemen waktu ya salah satunya supaya kegiatan yang saya lakukan juga bisa terukur dengan baik atau dilakukan dengan lancar, baik saya pun sendiri pun tidak stres, ibaratnya seperti itu Bu. Benar, oh ya, tujuannya Bu Iis ingin memanajemen waktu agar untuk kedepannya mungkin tugas-tugas Bu Iis ini lebih lancar dan juga tertata dengan baik ya Bu ya. Benar. Ya baik, dan juga ini terkait dengan masalah Ibu tadi terkait memanajemen waktu, kira-kira nih Bu Iis apa faktor utamanya ini yang menjadi penyebab Bu Iis tuh kesulitan dalam manajemen waktu tersebut? Faktor utama sih kalau dalam diri ya, kalau misalnya dalam diri kurang konsisten kali ya, itu dalam diri. Karena terkadang kalau ada tugas-tugas yang lain itu langsung saya kerjakan gitu, tanpa melihat ibaratnya yang baik yang mana atau misalkan yang terdahulu yang mana. Kadang-kadang kalau yang lebih mudah didahulukan, memang kan lebih harus didahulukan ya saya terdahulukan, yang lainnya kadang tersisihkan. Terus kalau dari eksternal sendiri itu ya biasanya ya ada waktu-waktu seharusnya melakukan pekerjaan itu malah saya mungkin asik ke hal lain kayak gitu, tergoda lah dengan hal-hal lain. Itu sih faktor distraksi utama. Iya benar, lagi kan kegiatan kita di sekolah, jadinya ada kan tadi samping atau depannya, entah kebetulan entah dipanggil tiba-tiba oleh Kepsek misalkan dan sebagainya, itu kan bisa jadi faktor juga kayak gitu. Berarti terkait ini ya, memprioritaskan juga tugas-tugas harian itu ya. Iya benar. Bu Iis punya kesulitan nggak sih sebenarnya terhadap menetapkan mana sih yang akan menjadi prioritas, mana yang tidak, seperti itu? Apakah mungkin Bu Iis punya kendala di bagian itu juga? Sampai saat ini kalau kesulitan itu untuk prioritas itu sih tidak ada. Biasanya itu ada dikasih tanggal ya, waktu misalkan ya, cuman memang ketika dikasih waktu ada tugas tambahan baru, biasanya kayak gitu. Tambahan baru ini yang tadinya tidak ada menjadi ada, otomatis yang tadinya sudah dijadwalkan malah kita mundur. Nah, seperti itu sih menjadi kendala untuk diri saya sendiri. Kalau memang seperti itu kan akhirnya kan harus diganti ya jadwalnya supaya yang tadinya harus selesai hari ini otomatis harus selesai.
Iya, benar-benar. Berarti emang kalau dalam memprioritaskan tugas ini juga agak keteterannya karena memang ada tugas-tugas yang kadang datangnya mendesak gitu, tiba-tiba muncul dan deadline-nya juga sangat singkat. Nah, kalau terkait dengan itu bagaimana Bu Iis meresponnya? Kalau misalnya ada tugas-tugas yang mendesak kemudian harus segera dikumpulkan ataupun dikerjakan, bagaimana Bu Iis menanggapi hal tersebut? Kalau saya ketika ada tugas yang memang termasuk tupoksi saya, ya tetap saya lakukan sih Bu. Ya karena memang itu kan kewajiban kita ya, yang tiba-tiba misalkan ada kegiatan apa ditunjuk, ya kalau misalkan tidak bisa ada orang lain ya sudah kan. Tapi kalau misalkan ada orang lain, lebih baik ya dikomunikasikan lagi ke atasan biasanya atau ke teman-teman yang lain yang mungkin bisa menggantikan. Berarti ini ya. Berarti kalau saya boleh tanya juga, tadi kan kata Bu Iis ada tugas yang mendesak juga. Untuk saat ini, apakah Bu Iis merasa tugas yang ada pada Bu Iis sekarang ini bebannya terlalu berat atau memang kurang terstruktur begitu Bu? Kalau berat sekali itu tidak ya, tidak terlalu lah. Tapi memang ada kalanya kan kita ini mungkin capek dan sebagainya, tiba-tiba tugas yang menumpuk. Nah, ini yang menjadi kerisauan di situ kan. Nah, itu kalau misalnya dalam masalah ini ya responnya baik-baik aja gitu sampai saat ini, cuman bedanya di situ aja, tingkat stresnya nambah gitu kan, karena kita harus bekerja nih antara tugas itu kan, tugas dua dan sebagainya, setiap hari itu selalu ada gitu sih Bu. Luar biasa sekali ya Bu Iis, dengan ini ya padatnya jadwal, tapi luar biasa ada tugas-tugas mendesak dan kita harus memprioritaskan nih mana yang harus, mana yang ini dan sebagainya. Baiklah Bu Iis, terkait yang dengan yang udah Ibu paparkan dari tadi mengenai penyebab dari kesulitan Bu Iis ini, kira-kira kalau menurut Bu Iis ada nggak cara terbaik nih dari Bu Iis untuk mengatasi hal tersebut, atau mungkin Bu Iis sebelumnya sudah pernah menerapkan suatu solusi dan solusi itu berhasil, atau adakah juga solusi yang memang belum berhasil? Gimana Bu Iis? Solusi yang pernah saya lakukan itu sih buat daftar tugas ya. Daftar tugas itu menggunakan bisa jurnal biasanya kan, jurnal di aplikasi, kayak catatan di aplikasi yang saya sematkan menjadi wallpaper. Bahkan juga biasanya saya beri catatan itu di apa namanya, meja biasanya ini, atau di pas laptopnya supaya ingat kan yang mana yang harus diketikkan, mana enggak. Nah, kemarin kalau yang di laptop itu sempat sesuai jadwal ya, maksudnya tuh yang ditempel-tempel pakai kertas itu. Tapi ketika saat ini di daftar tugas itu terkadang banyak yang tergeser-geser gitu tugas-tugasnya. Karena kalau yang di aplikasi itu tidak banyak yang saya cantumkan tanggal, jam ya harus selesai dan sebagainya. Karena kan kita juga butuh istirahat ya. Apabila tuh di sekolah udah berapa jam, ditambah lagi dengan ya kita ngajar dengan administrasi sekolah juga dan sebagainya, belum biasanya kalau bisa mengerjakan dua tugas misalnya sambil ngoreksi kan, sambil mungkin mengerjakan apa, nah biasanya dilakukan kalau misalnya bisa. Tapi kalau tidak ya tidak akan dilakukan dan biasanya kayak gitu. Nah, terus untuk saat-saat ini tuh saya lebih belajar menggunakan ya, kalau tidak bisa itu ya maaf gitu, tidak bisa saya lakukan. Tapi tetap biasanya berbagi kerja sih dengan teman. Kalau memang itu tupoksinya kita kan mau tidak mau lah
dengan berbagai tugas-tugas itu ibaratnya. Jadi memang ada beberapa tugas yang terkendala karena kita terbuai, ibaratnya pengen istirahat kan, apalagi kalau udah capek kan, ngantuk dan sebagainya. Itu sih Bu yang pernah saya lakukan. Dan memang efektif ya buat Bu Iis ya berarti ya. Dari buat jadwal. Kemudian mungkin selain alternatif lain yang mungkin dari pilihan-pilihan yang Bu Iis tadi paparkan, mungkin ada lagi pilihan lain selain membuat jadwal, kemudian menuliskan catatan di laptop ataupun di wallpaper handphone. Apakah mungkin ada yang lain Bu Iis mungkin bisa lakukan untuk ini, untuk mengatasi hal tersebut? Merencanakan sih, biasa merencanakan mungkin ya, melangkah kira-kira kalau misalkan kita ingin menyelesaikan suatu tugas, misalnya kita tugas ini harus diselesaikan sampai jam berapa, sehingga ketika kita menyelesaikan sampai jam berapa, hal-hal yang kita hobikan, saya itu kan cukup juga ya hobi membaca novel atau mangan kan. Benar. Itu suka ketika hal-hal kayak gitu kan menarik ya, ketika ada ini nih. Nah, jadi itu memang tanpa terasa sebenarnya kalau udah baca-baca itu tiba-tiba 5 jam selesai kan, tiba-tiba udah terasa. Itu sih yang memang bikin kita ini ya, tugas kita terabaikan, bisa juga karena itu. Jadi ya mungkin hal-hal alat bantu yang HP atau apa kita blurkan lah, kita ini kan di dalam tugas kita bahwa ini harus selesai jam sekian. Iya, memang ini ya Bu Iis ya bisa dikatakan lah mengatur prioritas lah di situ ya Bu Iis ya. Benar, jadi mengatur prioritas. Baik Bu Iis, setelah tadi kita membahas mengenai rencana aksinya, kira-kira nih bagaimana komitmen Ibu untuk kedepannya melaksanakan rencana aksi tersebut supaya dapat berjalan secara efektif dan lancar? Yang saat ini ya seperti yang tadi ya, buat daftar tugas yang lebih detail lah. Kayak misalkan jam, tanggalnya, kapan selesainya kan, supaya targetnya kalau misalnya bulan ini ya bulan ini gitu. Kemudian memberikan tugas yang misalnya yang paling sulit dengan tugas yang mudah. Kalau misalnya melihat dari pengumpulan juga sih, pengumpulan tugasnya itu kapan, itu bisa memecahkan tugas ya. Paling sulit biasanya menggunakan analisis, itu kan lumayan kalau tugas-tugas yang menggunakan analisis kan. Kalau misalkan hanya ini kan bisa. Terus lebih disiplin ya, lebih disiplin lah ibaratnya terhadap apa yang kita buat, disiplin. Nah, bisa memanajemen waktu ya, tadi gunakan teknik tadi kan manajemen waktu ya, mana kapan kita mungkin megang handphone untuk baca dan untuk mengerjakan itu dan sebagainya, pakai istirahat sebentar lanjut lagi dan sebagainya. Itu sih, sama istirahat yang cukup. Terima kasih Bu Iis. Terkait ini juga, kira-kira nanti selanjutnya siapa yang akan Ibu libatkan untuk mendukung apa yang akan Ibu laksanakan ke depannya supaya manajemen waktu Ibu ini berjalan dengan baik? Yang terlibat yang mendukung ya, ketika kita bisa meminta bantuan pada orang lain ya, saya rasa teman-teman sejawat yang ibaratnya bisa saya minta bantuan, itu salah satunya sih yang mendukung saya untuk itu. Baik, terima kasih Bu Iis atas sesi coachingnya kita kali ini. Mudah-mudahan tadi dengan pemaparan Ibu terhadap permasalahan yang Ibu alami terkait manajemen waktu yang kurang terstruktur dan rencana aksi Ibu, semangat dan juga tanggung jawab Ibu ke depannya ataupun komitmen Ibu dapat berjalan dengan lancar. Semangat ya Ibu.
Ya Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Ibu ya. Ya. Saya melihat Ibu seperti menghadapi tantangan yang cukup berat ya. Tadi saya dengar kan kemarin itu tentang siswa yang berkelahi ya di kelas. Boleh saya tahu Ibu gimana sih ceritanya kok bisa siswa Ibu berkelahi di kelas gitu? Jadi memang kronologinya seperti ini, Bu. Kejadian ini nih terjadi pada saat setelah pembelajaran selesai di jam istirahat kedua. Jadi ceritanya saya sudah mengajar di kelas 9A itu sebelum istirahat kedua. Begitu saya sudah selesai, saya baru berjalan berapa meter dari kelas, tiba-tiba rame di kelas 9A. Terjadi perkelahian, saling tinju, saling memukul nih antara murid saya bernama Ricky dan juga Revan. Nah itu saya jadi panik ya Bu ya, panik, saya shock. Kemudian saya langsung ke kelas kan, saya lihat, aduh ada apa ini gitu kan. Saya coba lerai nih, tapi sepertinya mereka nih udah sangat panas gitu. Dan begitu kawannya juga bantu melerai, malah kawannya juga dipukul. Jadi di saat yang bersamaan juga ada teman sejawat saya, rekan sejawat saya, Pak Taufik, terus kemudian saya panggil Pak gitu kan, tolong saya gitu kan, tolong dilerai. Langsung dilerai oleh Pak Taufik. Nah di situ ini cukup membuat saya Bu Is, cukup membuat saya shock dan panik sekali saat itu. Saya bingung kan, karena tadi saya di kelas tidak terlihat tidak ada tanda-tanda gitu. Saya lihat kayak biasa aja, kayak belajar seperti biasa aja, tidak ada ini. Tiba-tiba saya keluar kok langsung rame gitu kan. Nah itu cukup membuat saya panik dan shock seperti itu, Bu Is. Oke. Baik Ibu, dari sesi coach ini misalnya, dari pembicaraan kita di awal, apa sih Bu tujuan utama yang ingin Ibu capai terkait permasalahan perkelahian siswa yang ingin kita bicarakan di sini? Iya, tujuan saya adalah saya ingin mencari solusi terbaik agar perkelahian siswa ini kedepannya tidak terulang kembali, Bu Is. Benar sekali Bu, saya juga setuju ya. Iya. Oke. Tadi untuk mencapai tujuan tersebut tentu kita kan harus mengidentifikasi ya Ibu ya tentang faktor pemicu ya, penyebab utama itu menurut Ibu mereka yang tiba-tiba tadi Ibu katakan itu tidak berkelahi, awalnya biasa saja, ketika Ibu itu keluar tiba-tiba mereka berkelahi, pasti ada faktor utamanya ya. Menurut Ibu itu apa Bu faktor utama anak bisa berkelahi seperti itu? Jadi ketika tadi sudah berkelahi kan, nah kami kemudian saya, Pak Taufik dan juga kedua murid saya ini ke ruang BK. Nah, di sana barulah ditelusuri, baru ditenangkan kedua belah pihak ini, ditanya pelan-pelan apa sebabnya. Ya ternyata memang sebabnya adalah saling berkata tidak baik satu sama lain, saling menghina temannya. Yang satu murid saya, Ricky, menghina orang tua Revan, dan Revan menghina pekerjaan orang tua dari Ricky. Begitu sebaliknya. Jadi keduanya ini saling menghina seperti itu. Padahal biasanya yang saya perhatikan di kelas itu mereka ini akrab, seperti sahabat. Ya sahabat lah mereka ya. Mereka tuh, dan yang saya aneh juga pas di pembelajaran saya, mereka ini aktif, tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Memang mereka duduknya berjauhan, memang seperti itu. Setiap di kelas memang tidak duduk dekat aja, tapi tidak saling komunikasi di dalam kelas. Tapi mereka tetap aktif mengikuti pelajaran saya. Nah, itu karena mereka menghina nama orang tuanya, dan juga
ditelusuri lagi lebih dalam, biasa kata teman-teman yang lain juga kan ada dibawa juga sebagai saksi, mereka bilang biasa Bu seperti itu, mereka saling olok-mengolok tapi tidak pernah kelahi, tapi hari ini malah kelahi. Nah ternyata ditelusuri juga ada masalah di dalam keluarganya, mungkin lagi ada masalah di dalam keluarganya, jadi ketika diolok-olok seperti itu maka pecahlah suasana itu, jadi konflik lah seperti itu Bu Is. Jadi yang terlibat ini 2 orang ya Ibu ya? Iya. Yang tadi bermasalah di keluarga itu salah satu dari anak ataukah kedua-duanya Ibu? Yang memiliki masalah ini siswa saya bernama Ricky. Jadi mungkin saya perhatikan sih ya mungkin ibunya sedang sakit. Nah mungkin ketika diolok-olok pekerjaan oleh ibunya kan mungkin marah jadi marah akhirnya kan jadi seperti itu. Biasanya mereka ini memang kita lihat juga kadang sesuatu seperti ini kadang seperti lumrah seperti itu Bu. Nah, ini juga tentunya di masa yang mendatang kalau terus dilakukan tentunya akan menimbulkan konflik yang baru lagi, bahkan lebih parah dari ini. Benar ya. Jadi Bu, dari proses yang Ibu lakukan tadi sejauh ini untuk mengatasi masalah yang tadi itu berhasil atau masih perlu evaluasi Ibu ya? Kalau misalkan dari cerita Ibu tadi. Kalau untuk yang tadi, ketika kita membawa siswanya ke ruang BK, ya, kita coba mediasi, mereka langsung berkawan kembali, berteman kembali. Pada saat itu berhasil, tapi mungkin memang untuk kedepannya harus selalu monitoring lah guys, karena memang tidak bisa pada hari itu saja, kita harus tetap memantau lah. Itu yang saya perhatikan. Iya, selain memonitoring itu memantau ya, tadi memantau gitu. Tindakan memonitoring itu seperti apa? Apakah misalkan dipanggil ataukah hanya diobservasi atau bagaimana Ibu ke depannya? Tentunya ketika memonitoring tadi sebenarnya juga dilakukan pendekatan restitusi Pak Idris. Jadi ketika melakukan pendekatan restitusi kan kita tuh memperbaiki kembali hubungan yang baik pada siswa itu dan juga memperkuat identitas positif bagi mereka supaya mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka telah lakukan. Monitoringnya tentunya dengan juga komunikasi yang terbuka ya sama mereka. Jadi komunikasi yang cukup sering juga kita ramah kepada siswa dan juga mau mendengarkan apa yang mereka rasakan. Itu. Oke Bu, tadi itu kan yang saya tanyakan tadi, selain Ibu tadi memonitoring ya, terus tadi budaya positif. Nah, ada hal lain tidak yang sifatnya tertulis gitu kepada anak-anak, dan nantinya itu ini sebagai kalian kan sudah menulis ini atau ini, dan untuk kedepannya gitu supaya tidak terjadi seperti itu, ada nggak kira-kira ini? Ya ada Bu Is. Nah dari kita di ruang BK itu sudah membuat perjanjian tulis yang memang ditandatangani oleh kedua siswa saya bahwa mereka akan berjanji untuk tidak mengulangi kejadian seperti itu, konflik seperti itu ya. Terus apakah perasaan mereka saat masih ada konflik ataukah sudah mulai membaik gitu Ibu ya? Kalau misalnya kita lihat dari ekspresi ketika melakukan itu, kan biasanya kan karena keterpaksaan takutnya ya dan sebagainya, seperti itu. Sejauh ini yang saya perhatikan sudah kembali membaik, bahkan yang saya perhatikan
beberapa waktu itu, waktu hujan mereka main hujan bareng. Oh iya, Kita iya. Alhamdulillah. sama sebagai sahabat. Jadi saya senang Hmm. dengan WIS, tapi ya tidak menutup kemungkinan juga ke depannya itu kita juga takut akan terjadi kembali hal yang sama, maka ini selalu tindak lanjuti, tidak hanya untuk Raven dan Vivi juga, tapi pada semua siswa yang lain. Benar-benar Ibu. Jadi sudah membuat perjanjian lah kayak gitu ya Bu ya. Tadi juga di harapan Ibu juga ya, harapannya mereka semakin membaik hubungannya ya, dan lain sebagainya, bukan hanya untuk mereka namun untuk ya yang lainnya juga lah untuk kedepannya ya Ibu ya. Jadi hal yang memonitoring itu sudah Ibu lakukan sudah berapa kali gitu Ibu untuk memonitoring anak, ataukah memang berkala, tidak setiap saat, misalnya seperti atau ada kegiatan pas, atau disisipkan ketika kita berbicara, misalkan pembelajaran di depan anak-anak, berdiskusi besar dan sebagainya, mungkin bagaimana itu Bu? Untuk Untuk seperti ini memang saya memanfaatkan dalam proses pembelajaran. Juga ya saya selalu memanfaatkan di proses pembelajaran ketika saya masuk di kelas. Jadi di situ saya mengambil meskipun tidak banyak waktu yang ada lah, tapi kita lakukan secara rutin meskipun tidak panjang durasinya ya. Jadi kita ambil menanyakan bagaimana ini keadaannya, bagaimana situasinya. Oke, iya benar. Mungkin kedepannya ada nggak sih Bu rencana yang ingin Ibu terapkan selain yang tadi disampaikan? Apakah memang perlu konsisten atau seperti apa yang memang menjadi sebuah catatan untuk kita kedepannya? Ya, untuk kedepannya sih yang selain itu kalau sementara habis kembali ke main room. Iya. Oke, terima kasih ya Ibu Ayu, sangat luar biasa. Saya mendukung sekali sepenuhnya apa yang Ibu Ayu lakukan ya. Beberapa hal tadi dari diskusi kita, semoga tadi memberikan ya pengalaman yang terbaik lah untuk saya maupun Ibu Ayu ya. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika ada kesulitan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.